Saudara, di saat koruptor kasus mega korupsi dibebaskan bersyarat, rakyat belum bisa bebas dari belenggu wacana kenaikan pajak. Polemik kenaikan pajak bumi bangunan atau PBB di kota Cirebon masih dikeluhkan warga. Mereka memohon kepada wali kota dan gubernur Jawa Barat memberikan kepastian hitungan pajak meski ada diskon tarif dan simulan, namun kenaikan dinilai masih sangat memberatkan. Tapi bukan punya Bapak ini. Apanya? Yayat, warga RW 10 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, mengeluhkan kenaikan PBB yang harus dibayarnya. Bagi tukang las ini, nilai pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan pemerintah terhadap bangunan rumahnya sangat memberatkan. Upah Rp120.000 per hari untuk menafkahi istri dan 2 anaknya masih belum cukup untuk kebutuhan harian dan bulanan yang mendadak. Dia tak dapat menabung dan membayar PBB yang naik berkali lipat. Di tahun 2023, Yayat masih dapat membayar PBB sebesar hampir Rp390.000. Sementara di tahun 2024, jumlah yang harus dibayarnya mencapai Rp2,3 juta lebih. Dia memang mendapatkan potongan hampir Rp600.000, namun PBB hampir Rp1,8 juta tetap saja dirasa memberatkan. Dia pun memilih menunggak membayar PBB. Sebagai buruh harian lepas, tukang las dengan gaji Rp120.000, tahun kemarin PBB saya mencapai Rp2.377.000 dari tahun 2023, tahun sebelumnya yang hanya Rp389. Setelah ada stimulus, saya harus bayar Rp7.783. Ya, dengan kondisi sekarang sangat memberatkan sekali. Menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk bayar PBB. Sedangkan gaji saya yang setiap minggu diambil untuk makan keluarga hari-hari, bayar anak sekolah. Sangat memberatkan sekali, Pak. Kenaikan PBB akibat melesatnya nilai jual objek pajak NJOP dari Rp399.000 tahun 2023 menjadi Rp1,2 miliar tahun 2024. Yayat memohon kepada wali kota Cirebon dan gubernur Jawa Barat agar dapat memberikan kepastian hitungan pajak. Menurutnya, kondisi ini sangat memberatkan tak hanya bagi Yayat, melainkan banyak warga lainnya. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Dan saudara, untuk membahas kenaikan pajak yang dikeluhkan di sejumlah daerah, kita langsung terhubung dengan analis kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Selamat siang, Pak Trubus. Selamat siang, Mas Imron. Pak Trubus, ini kita ketahui bersama setelah adanya perlawanan atau aksi unjuk rasa menentang kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Pati 250%, juga muncul kebijakan untuk kenaikan tarif pajak di sejumlah daerah. Lalu menurut Anda, sebenarnya faktor apa saja yang menyebabkan pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan tarif pajak di sejumlah daerah? Iya, faktornya adalah karena pemerintah melakukan efisiensi berdasarkan Impres nomor 1. Itu kemudian muncul lagi di dalam PMK nomor 56. Nah, di situ dijelaskan bahwa khusus dana transfer daerah itu kan untuk DAK ya, dana alokasi khusus fisik itu kan berkurang banyak. Nah, mereka akhirnya program-program pelaksanaan yang terkait dengan fisik seperti infrastruktur dan sebagainya itu mau tidak mau dia harus ini mengalami keterlambatan atau mengalami kesulitan. Yang kedua juga misalnya ada larangan di situ untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemerintah yang kaitan dengan jasa, misalnya hotel nggak boleh menyelenggarakan rapat-rapat diselenggarakan di hotel, restoran. Nah, ini menyebabkan kemudian daerah-daerah ini yang selama ini dapat masukan dari hotel maupun restoran, ya otomatis dia berkurang banyak. Nah, disitulah kemudian para kepala daerah kemudian memikirkan mencari cara yang paling cepat untuk menutup anggaran-anggaran istilahnya APBD lah gitu ya, APBD-nya dengan menaikkan NJOP atau menaikkan pajak sesuai dengan kewenangannya, karena memang kenaikan pajak itu menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 itu, pemerintahan daerah. Nah, di situ masih menjadi dasar sehingga mereka melakukan itu. Ya, saya melihat yang kedua memang persoalannya kemudian banyak daerah itu tidak bisa menerapkan yang namanya
entrepreneurial government. Jadi harusnya kepala daerah itu inovasi, kreativitas, mencari sumber-sumber lain. Jadi tidak hanya mengandalkan pada yang instan-instan seperti pajak, restribusi. Nah, pajak restribusi ini harusnya kan memang kewenangan daerah, tapi di situ juga melalui perda, artinya melalui DPRD lah, diskusi dengan DPRD. Tidak sepenuhnya menyerahkan gubernur seperti yang terjadi di Pati itu atau daerah lain. Nah inilah yang bupati lah, hanya kewenangan bupati keluarnya perbu aja. Nah ini menurut saya memang harus ada semacam pembinaan juga dari Kemendagri, karena sesungguhnya kan itu ada di atas bupati, misalkan ada gubernur itu WPP, wakil pemerintah pusat di daerah, itu juga harus memantau, jangan kemudian seperti membiarkan dan akhirnya di Kemendagri sendiri ada Dirjen Bina Keuangan Daerah, itu juga harusnya ikut juga diajak konsultasi sebelum ada semacam kenaikan yang disepakati bersama. Jadi hal-hal seperti itu sepertinya daerah tidak melakukan. Yang terjadi kemudian adalah mereka karena tidak ada uang, uangnya minim dari transfer dan TKD lah, TKD khususnya adalah transfer untuk yang DAK ya, dana alokasi khusus itu, kemudian mereka menaikkan pajak sebagai satu-satunya cara yang dianggap paling ampuh, paling cepat gitu loh Mas. Baik, berarti bisa kami tarik kesimpulan bahwa kebijakan untuk menaikkan tarif pajak di sejumlah daerah ini dampaknya begitu besar ya Pak untuk pendapatan sebuah daerah? Iya, dampaknya sangat besar karena mereka kemudian pengelolaan fiskalnya kan mereka selama ini memang kurang berkemalan. Ini yang paling menderita sekali adalah daerah yang kategori otonomi ini Mas, otonomi yang sifatnya khusus ya, atau daerah-daerah yang tertinggal lah ya, atau daerah pemekaran baru. Itu akan berat sekali Mas, bagaimana menyesuaikan dengan kondisi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui PMK nomor 56 itu, begitu Mas. Tadi ada katakan sebaiknya kepala daerah atau pemerintah daerah itu melakukan inovasi atau kreatif dalam tanda kutip begitu ya Pak ya untuk mendapatkan anggaran-anggaran lain. Bisa Anda berikan contoh daerah-daerah lain misalnya kreativitasnya atau inovasinya seperti apa Pak? Ya sebenarnya inovasinya itu bisa melakukan semacam ini Mas, KPBU lah, kerjasama pemerintah badan usaha, atau melibatkan pihak-pihak swasta di situ ya. Jadi ada semacam, kalau teorinya ada semacam PPP, public private partnership lah seperti itu. Nah daerah-daerah lain ada banyak yang tidak menaikkan pajak kan, seperti di daerah Kota Surabaya misalnya, atau daerah lain juga banyak yang tidak menaikkan. Nah itu berarti kan daerahnya memang mampu melakukan satu penggalian sumber-sumber pendanaan lain. Jadi tidak hanya soal pajak seperti itu Mas, menaikkan pajak. Nah karena itu memang yang namanya entrepreneurial government ini sekarang mau tidak mau harus menjadi satu strategi untuk bagaimana kepala daerah dan elit-elit di daerah untuk tidak semata-mata hanya mengandalkan pada pemasukan pajak, tapi juga sumber-sumbernya memungkinkan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Kalau daerahnya memang unggul dalam hal soal pertanian, ya bagaimana kemudian mengenjot pertanian itu untuk menaikkan pendapatannya, kemudian juga untuk perkebunan misalnya, atau daerah maritim, daerah nelayan misalnya seperti itu. Jadi daerah itu punya potensi-potensi yang sesungguhnya termasuk tambang dan sebagainya Mas, itu yang harus dilakukan. Tetapi semuanya kepala daerah, karena memang sesuai undang-undang pemerintah daerah adalah kewenangan kepala daerah. Seperti itu Mas. Baik, berarti kembali lagi bagaimana kreativitas dan juga inovasi dari pemerintah daerah untuk menggenjot potensi daerahnya masing-masing begitu Pak ya. Pak Trubus, yang juga kami ingin ketahui bagaimana analisis Anda soal kenaikan pajak di sejumlah daerah. Apakah ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang menghapus dana transfer daerah? Iya, itu salah satunya. Jadi dana transfer daerah di dalam PMK nomor 56 itu kan sebenarnya kan tindak lanjut yang sebelumnya Inpres nomor 1 kan. Sebenarnya kita 6 bulan pertama itu sudah bisa belajar bahwa dengan TKD itu istilahnya diefisienkan, itu yang terjadi daerah banyak yang kelimpungan, yang bingung harus mencari pendanaan dari mana. Nah kemudian ternyata keluar lagi PMK nomor 56 yang berlanjut lagi tahun 2026. Nah ini menyebabkan daerah-daerah juga sungguh kebingungan karena apa? Karena efisiensi terhadap dana alokasi khusus ya, khusus fisik juga itu menyebabkan mereka daerah dihadapkan oleh kesulitan bagaimana kemudian untuk pembangunan yang sudah diprogramkan, dan di situ juga semua efisiensi itu akhirnya ditahan oleh pemerintah pusat Mas. Jadi segala sesuatunya pemerintah pusat yang menentukan. Nah ini yang menyebabkan juga daerah mau tidak mau harus secara ya memaksa lah kondisinya itu harus
melakukan mencari sumber-sumber dengan cara menaikkan pajak itu. Dianggap itu yang paling praktis, paling efisien gitu Mas. Dan restribusi juga mereka banyak menaikkan juga begitu Mas. Baik, berarti sebenarnya masih banyak cara ya Pak ya dari pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya masing-masing selain menentukan atau menerbitkan kebijakan untuk kenaikan tarif pajak. Terima kasih atas informasi atau pengetahuan yang Anda sampaikan di Kompas siang hari ini. Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Selamat siang.